ولكل نية صالحة على من هو شيخنا ومربي روحنا ونبينا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para yang kita hormati, para hadirin, para tokoh agama, para orang tua, para hadirin, para hadirat yang hadir malam ini semuanya, mudah-mudahan senantiasa semuanya dalam sehat walafiat, senantiasa dalam keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keimanan, dibersihkan kezahiran dan kebatinan, bisa diwafatkan semua kita dalam husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, kita nyambung kajian kita bulan lalu terakhir di sampai masih tentang bab taubat ya, masih panjang masalah bab taubat masih. Malam ini kita menyambung kajian kita di dalam kitab Tajul Arus Al-Halawi li Tahdhibin Nufus, sampai kembali kepada firman Allah Ta'ala, yaitu innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat ini terulang 2 kali, di awal ada, di sini ada. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menyukai orang-orang yang bertobat ya, berulang-ulang, dan menyukai orang-orang yang bersuci. Ini kita ulangi sedikit. Kan dulu ayat ini bukan dalam artian kita sekali berulah salah, itu lagi diulangi bertobat lagi, karena itu lagi diulangi bertobat lagi. Contoh seumpama salah kebiasaan menyuntan ayam murang, bertobat kena kadalawas nyuntan pulang, kena bertobat pulang. Yang maksud Tuhan menyukai tobat itu berulang-ulang itu satu kebiasaan yang kurang baik tadi, seumpama ketujuh ambilan pun orang bertobat dulu dari itu. Kemudian kena tetamu lagi rasa kesalahan yang lain, bertobat lagi, bukan dengan hal yang sama, tetapi dengan kesalahan-kesalahan yang berbeda-beda. Itu maksudnya tawabin, berulang-ulang. Karena kita ini kan kada mungkin kalau tobat tuh sekaligus langsung 100% baik, kada mungkin. Hari ini kebiasaan seumpama kita puluhan tahun kebiasaan ketujuh minuman, sadar kita, oh ampe dari minuman dulu sabigi ampe. Kena ingat pulang sambil betapakor, terus merenungi diri, oh pemandiranku ini rancak kurang baik. Itu pulang diubah bertobat kebiasaannya. Oh kena ingat pulang, oh aku nih kebiasaan berjualan berdusta, katuju apa namanya tuh mendustai orang di dalam berjualan. Oh aku nih bertobat pulang. Oh aku nih ketujuh maunjun di tanah orang kada bapada, bertobat pulang. Oh aku tuh nih ketujuh manabang pisang orang kada bapada, bertobat pulang. Sabigi hari demi hari ini diri pandang ditapakurakan, bukan orang lain ya, diri kita. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat liqad. Makanya ya Tuhan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah diri ini merenungi apa yang dikerjakan untuk esok hari tadi, apa yang diperbuat esok renungakan, hari ini renungakan. Sekiranya hari ini, hari esok lebih baik daripada hari kemarin. Makanya kan disebutkan siapa orang yang hari ini
lebih baik daripada hari kemarin, maka orang itulah yang dinamakan orang yang beruntung. Dan apabila harinya hari ini sama dengan hari kemarin, maka itulah jernya orang itu dinamakan orang yang rugi. Sama lawan hari kemarin, rugi. Siapa orang yang hari ini lebih kurang kebaikannya daripada hari kemarin, maka itulah orang yang rugi benar lah sambatannya, lebih ke bawah lagi daripada itu tadi. Jadi tobat itu berulang-ulang itu ialah bukan dalam satu kesalahan. Wa innama yaghtabitu bisyai'i wa innama yaghtabitu bisyai'i man ya'rifu qadrahu. Dan hanya saja orang yang sangat berambisi dengan sesuatu itu ialah orang yang mengetahui kadar ukurannya. Walau badartal yaqut bainad dawab lakana syairu ahabba ilaihim. Seandainya engkau taburkan batu yakut di hadapan hewan, niscaya gandum lebih mereka sukai daripada permata yakut. Pertama jinya, orang yang berambisi terhadap sesuatu itu orang yang tahu kadar ukurannya. Contoh hewan jarinya, kita beri yakut, anggaplah mutiara lah, mutiara. Ayam amburi mutiara, nayam amburi. Ayam kada mematok lawan mutiara. Napa aja ayam itu paling mengkilat-kilat kayak itu benar eh? Napa aja ayam itu dihambur? Coba hamburi baras. Wah, laju bener ayam. Kotok aja ayam berebutan ninya. Kenapa? Karena ayam itu hanya laju cepat inya mendatangi baras tadi. Kenapa sebabnya? Karena inya berambisi tinggi mendatangi baras tadi cepat, karena inya tahu kadar ukuran baras itu inya itu aja pengetahuannya. Baras itu berharga baginya kayak itu nah. Baras itu berharga baginya. Angkat sedikit mic-nya lagi, suaranya nyaring lagi. Jadi ayam itu seseorang, kalau seandainya kita taburkan permata di hadapan hewan, niscaya gandum gelapung ya bahasa kita lebih ia sukai daripada permata, karena orang itu berambisi kepada sesuatu tahu kadar ukurannya. Kan ayam itu ambisinya tuh kepada makan, minum, ya kalah, apalagi guring lawan kawin. Jadi baginya 4 perkara itu sangat berharga. Kalau manusia seumpama ditaburkan ada sesuatu yang lebih berharga seumpama bagi manusia, seumpama apa nang berharga bagi dirinya. Jika berharga bagi dirinya makanan, ketika ditaburkan makanan, makanya akan cepat ambisi mengambil kepada makanan tadi. Tapi jika seandainya bagi manusia itu ilmu itu lebih berharga daripada makanan, maka ilmu itu lebih berambisi inya mengambil terhadap ilmu tadi. Makanya jadinya orang itu sangat berambisi kepada sesuatu
Hanya saja yang berambisi kepada sesuatu itu orang yang mengetahui kadar ukurannya. Kalau orang tuh tahu ilmu itu derajatnya tinggi dan sangat bermanfaat, makanya akan berambisi. Tapi bila baginya selain daripada ilmu itu lebih bermanfaat, maka itulah ambisinya nang ditujunya. Makanya kan kayak hewan bang, taburi amasnya kada paham, paling dipatoknya sekali, pok dipatoknya sakit, patoknya nyampe makan. Hamburi gelapong, lajunya memakan. Amburi baras, lajunya memakan. Kenapa? Karena ayam tahu kadar berharganya baras baginya tadi. Najarnya ujar pengarang kitab di sini nyebutkan amun manusia bang menganggap seseorang ke manusia lah kayak ini, manusia akan berambisi kepada sesuatu itu sesuai pengetahuan kadar ukuran sesuatu itu. Jika ilmu itu tapi berharga bagi dirinya, ini tapi berambisi. Jika harta itu dan yang lainnya itu kadar ukurannya inya sangat berharga karena pengalamannya, maka inya sangat berambisi kepada harta dan yang lain-lainnya. Sedangkan ilmu itu petunjuk jalan. Dunia ini hanya bagian daripada akhirat aja. Hanya hidup di dunia ini ada dua ajanya. Manusia itu ada terbagi dua. Ada yang hidup dunia untuk dunia, ada yang hidup dunia untuk akhirat. Makanya dunia ini bagian akhirat. Bagi siapa? Bagi orang nang dunianya untuk akhirat. Seumpama ada mendengar ustadz ceramah di manakah atau siapakah pendakwah ceramah, jangan cinta dunia aja, jangan cinta dunia. Bukan dalam jangan cinta dunia itu bukan dalam artian jangan meninggalkan dunia lah, karena dunia ini bagian daripada akhirat. Artinya dunianya untuk akhiratnya. Ada yang kedua, manusia dunia untuk dunia, bukan dunia untuk akhirat. Dari dua perbedaan ini ada cirinya. Di mana cirinya? Bila dunia untuk akhirat dan dunia untuk dunia, perbedaannya satu. Bila orang dunia untuk dunia, ialah cirinya orang tuh pamalar kayak orang Banjar, seke kayak orang terlalu perhitungan. Ya jurang kangkong di rumah gin baharaga. Ya lo pucuk gumbili di rumah gin orang mintalah jurang, jangan jurang 5.000. Nah, pemalar benar. Segi pemalarnya tinggi itu ciri orang nang dunia untuk dunia. Bila dunia untuk akhirat, cirinya orang itu kada pemalar. Manusia ini ulun banyak menghadapi manusia itu lain-lain kadang, karena sesuai dengan pengetahuan kadar ukurannya. Kadang ulun pandiri masalah ilmu agama tapi mematok, ulun pandiri masalah dunia tinggi semangatnya, berarti kan kadar ukurannya inya lebih mengetahui tentang dunia. Seumpama ulun nasihati, ulun beri keterangan nasihat lah lawan binian jar ulun nyambet pian jangan wani lawan laki lah, karena pian anak bibini, karena anak bini pian karena bila balaki seperti mana pian balaki kayak itu juga karena inya balaki. Sakit hati kita melihat seakan-akan kada dihiraukannya. Kenapa? Karena kadar ukuran ilmu yang ulun sampaikan itu kayaknya kurang berharga. Tapi ketika ulun kisah lain, woi ambisinya tinggi, wah semangat. Tapi pas di usia lanjut melihat anak ganal balaki baru tahu. Napa baru tahu, napa jadi tahu? Oh bujur jar guru, sebuting benar bujur jar guru. Ternyata napa yang ulun sampaikan tadi ternyata tinggi takar kadar ukurannya tadi. Tapi saat itu inya kada mengetahui lagi kadar ukurannya tadi, kecuali setelah menjalani tadi. Sama an-nikmatu la tu'rafu illa bididdihi. Nikmat itu tiada akan tahu kadar ukuran nikmat itu kecuali setelah datang lawannya. Nikmat sehat tak akan tahu kecuali setelah datang garing. Ya lah, setiap apa aja orang bermimpi kada akan tahu pada bermimpi kecuali setelah bangun.
Jadi apa aja kecuali tidak akan tahu kadernya tadi, kecuali kebanyakan kebiasaan setelah datang lawannya. Bila ilmu itu lebih berharga, dunia sangat kuat ambisinya. Tergantung pengetahuannya lah, intinya lah. Samanya. Walau badar tal yakut bainad dawabi, seandainya engkau taburkan batu yakut di hadapan hewan, lakana syairu ahabba ilaihim, niscaya gandum lebih mereka sukai daripada batu permata tadi. Fandur min ayyil fariqaini anta, maka renungkanlah di mana kita dari dua tadi, dari dua golongan tadi, di mana kita. Artinya kadar ukuran kita hanya sebatas seperti hewan yang minandui kadar ukuran gandum aja kah, atau kita yang pinandu dengan permata? Intubta fa anta minal mahbubin, jika engkau benar-benar bertobat maka engkau tergolong orang-orang yang dicintai Allah. Wa illam tatub fa anta minal zalimin, dan jika engkau tidak bertobat maka engkau tergolong daripada orang-orang yang zalim. Intubta, jika engkau bertobat, fa anta minal mahbubin, maka engkau tergolong orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala. Orang tuh biasanya lah bilanya hendak bertobat, mulai berbuat kelakuan baik, ada aja ujiannya. Di situ banyak orang keretahan. Hanya hendak berbuat baik, hanya memulai kebaikan, mulai itu orang kekawanan dihiga, keluarga, apa namanya tuh, masyarakat, mulai itu menyambat tidak. Ada aja. Itu setiap orang yang hendak berbuat baik pasti kayak itu. Kuatkah ada pendiriannya? Wa illam tatub, jika engkau tidak bertobat, fa anta minadh dhalimin, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa dikatakan zalim bila kada bertobat? Karena inya menzalimi dirinya seorang. Kan keterangan kita ini sudah banyak lewat beberapa waktu yang lalu. Artinya kalau kita kada selamat di dunia nih sampai ke akhirat, di akhirat kita kada selamat, kita kada kawan nyalahkan Tuhan. Ya Tuhan kada adil pian, kenapa ulun dimasukkan ke neraka, kada kawa. Kenapa? Karena kita yang zalim kepada diri kita. Amun hewan ditaburkan yakut, inya kada ambil wajar. Kenapa? Karena akalnya kada sempurna. Wajar karena akalnya kada sempurna. Amun manusia diberi yang lebih daripada permata, lebih dari permata, ilmu lah jika lebih berharga daripada permata, masih memilih yang jauh lebih rendah daripada permata. Nah, di situ artinya berarti akalnya hampir-hampir akalnya kada sempat digunakan lah, ibarat bahasa kasarnya. Jadi bila kita kada selamat di akhirat, bila seumpama seorang kada selamat di akhirat, kita kada kawan nyalahkan orang, karena kita yang menzalimi diri kita seorang. Contoh, kita nambah pandir nang kada baik, kita ucapakan kalimat nang kada baik, dari muntung kita nambah ucap, kita tahu kalimat itu kada baik, berarti kita kalau zalim lawan diri kita. Contoh, kita mau unjun di tanah orang kada bepadah, atau memindah tongkat tanah seumpama tanah batas supaya beluas dipindah, siapa nang zalim? Kita. Kalau secara kasat mata orang nang terzalimi, di mana terzalimi ini artinya tanah tak pindah bujure, orang memang terzalimi dipindah tongkat tadi, tapi secara yang nyatanya dulu yang pertama, kita rela membiarkan diri kita untuk berbuat dengan perbuatan yang kada diridai oleh
Tuhan. Makanya dari itu kita ada kaum menuntut lawan Tuhan karena akal diberi, kecuali orang yang kada diberi akal. Seperti kada diberi akal sempurna, ada kekurangan seperti orang nang biasanya di rumah sakit jiwa. Nah itu kada kawa dituntut karena inya bang berbuat baik juga kada kawa di berbuat kada baiknya kada berdosa karena akalnya kada sempurna, kada ada kita nang sempurna. Kita bila berbuat nang kada baik berarti kita zalim dengan diri kita seorang. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengolok-ngolok satu kaum kepada kaum yang lainnya. Asa ayyakunu khairan minhum, barangkali kaum yang diolok-olok atau satu golongan yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-ngolok. Dan juga janganlah mengolok-ngolok oleh perempuan kepada perempuan yang lainnya, barangkali perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-ngolok. Jadi disuruh dalam ayat ini pertama la yaskhar qaumun, jangan mengolok-ngolok di sini dari kalimat sukhriyah, dalam artian jangan merendahkan, jangan merendahkan, jangan menghina, jangan mencela, jangan merendahkan satu kaum dengan kaum yang lainnya. Kenapa jadi dijadikan jangan bab ini mengolok, jangan mengolok-ngolok, jangan menghina, jangan mencela, jangan merendahkan? Karena dalam hal ini pulang kita disuruh bertobat, karena ini kebanyakan kebiasaan daripada manusia. Kan asal ayat ini turun satu kisah dahulu di zaman Nabi. Di zaman Nabi pernah terjadi rombongan daripada Bani Tamim pernah datang ke Madinah. Pas sampai ke Madinah, muha dan gelagat perilakoni merendahkan sahabat-sahabat Nabi. Bani Tamim ini sebujurnya yang waktu itu jadi sahabat juga waktu itu, jadi juga cuma merendahkan sahabat Nabi yang waktu itu muhajirin yang begana di para ke rumah Nabi. Jadi di belakang rumah Nabi itu ada namanya Ashabus Sufah, orang-orang supi nang umpat Nabi bakoitan kadada, baharta kadada di situ paham. Karena mudah-mudahan sampai ke Madinah, karena di higa makam Nabi itu ada di kotak segi empat. Di situ dulu bubuan Ashabus Sufi, Ashabus Sufah, orang-orang supi. Orang-orang Sufah tadi berdiam di higa rumah Nabi. Datang Bani Tamim melihat namanya bubuan Ashabus Sufah nih pakaian seadanya, baju seadanya, sarabesabuting Mbah Nu makan minum gin, bila Nabi diberi orang diberi Nabi, bila Nabi kada makan juga. Datang Bani Tamim serombongan melihat jika ibarat tuh Bani Tamim ini merendahkan dengan jirnya, merendahkan yastahzi'una bi fuqara'i ashabin Nabi, merendahkan sahabat-sahabat Nabi nang fakir. Saat itu Bilal bin Rabah, banyak aja, ada Salman Al Farisi, kada Ashabus Sufah aja juga, yang lainnya ada yang namanya kada berduit. Kebanyakan kayak itu bang lah dianggap datang nang berduit lalu menganggap merendahkan aja. Ya melihat muha ubah kayak apa orang muha merendahkan lawan orang nang kadada rasa bahasa kasarnya lah, tarasa jijik beparak ada juga biasanya merendahkan biar ubah gitu. Nah jema lihat apalagi nang sampai bangkat bahu hikir itu sakit benar perasaan orang nang kadada.
Intinya secara garis besar Bani Tamim itu datang terendahkanlah sahabat Nabi nang fakir. Kan masuk surga tuh kada harus syaratnya sugih bang ya, kalau kada harus baju baik atau apa selawar baik kada. Karena kan Allah Ta'ala itu memandang kepada hati seseorang, pandang merendahkan. Lalu turun ayat tadi, la yaskhar qaumun min qaumin. Ditagur oleh Nabi jangan mengolok-olok, merendahkan, mencela, merendahkan satu kaum terhadap kaum yang lainnya. Itu bila ada perilaku rancak kita kayak itu, ya disuruh bertobat oleh Allah Ta'ala. Nyaman pang mian. Hampir manusia nih bilanya sampai bila orang tuh hampir kadada petunjuk ilmu di dalam diri ini, ilmu lah yang menunjuk akan dirinya, jarang kada terlepas daripada sifat itu. Apabila ada mendengar cerita satu apakah atau orang yang inya kenalkah, mudah benar untuk merendahkan tanah. Kayaknya tahu ukuran seseorang di sisi Tuhan ya Allah, mudah benar. Kita kada tahu orang yang kita rendahkan tadi siapa tahu lebih baik daripada yang merendahkan. Dan janganlah perempuan merendahkan kepada perempuan yang lainnya barangkali. Yang perempuan yang diolok-olok, direndahkan, dicela itu lebih baik daripada yang mencela dan yang mengolok-olok dan yang merendahkan. Ini asbabun nuzulnya terjadi pada seorang perempuan istri Nabi yang bernama Sophia. Nabi habis perang Khaybar dengan Bani Yahudi, habis menang peperangan Khaybar, Nabi kawin dengan seorang perempuan dari kalangan Yahudi yang bernama Sophia, namanya Sophia bin Huyai bin Akhtab. Sophia bin Huyai bin Akhtab ini dari keluarga bubuhan Toto Haja, berperibahasa pemerintahan Yahudi lah waktu masa itu, orang bedahi, berdarah biru lah. Selesai menang dikawini oleh Nabi. Ini kan pertama jadi tawanan, habis ditawan mbak itu dikawini oleh Nabi. Imbah dikawini oleh Nabi, Sophia ini dihulut-hulut. Siapa nama hulut-hulut? Bubuhan rombongan Nabi juga, buan binian. Mungkin faktor hiri ada juga, kalau faktor napa kada tahu juga. Yahudi dikawini Nabi, dihulut-hulutnya tuh disambati. Bila keluar Sophia tuh bini Nabi itu Ummul Mukminin tuh Yahudi jarang kan gitu. Kalau kebiasaan di kampung di mana-mana kita bila ada orang nempina direndahkan tuh, ada di Arab bahari parah lagi Quraisy, tak keluar ucapannya bini Nabi keluar dihulut-hulut Yahudi jer. Yahudi kan kalau di dalam sirahnya tuh Yahudiyah bintu Yahudiyin jer, nyambat Yahudi, anak Yahudi. Bini Nabi sudah dikawini. Sophia nih ke rumah bini Nabi nih, bepadah lawan Nabi, ya Rasulullah, wahai lakiku, ulun tadi keluar dihulu-hulut oleh bubuhan binian. Napa aja Nabi dihulu-hulutnya? Disambati dengan suara Yahudi. Lalu Nabi ini juga bagus memberi jawaban. Wahai istriku Sophia aja Nabi, halaqulta, bahasa kitanya kenapa kada dijawab? Kayak apa? Jawab kayak ini aja Nabi. Yahudi tadi beri jawaban, Abi Harun wa ammi Musa wa zauji Muhammad. Saat orang namanya nyambati aku tadi Yahudi tadi, orang balas dia Nabi, kenapa? Abahku Nabi Harun, artinya dari kainya. Pamanku Nabi Musa, suamiku Nabi Muhammad. Langsung Nabi ini tadi kan semangat langsung, ada support lah dari laki, ya Allah. Semangatnya namanya Sophia juga hanyar juga dari Yahudi, hanyar juga masuk Islam, dikawini oleh Nabi, diberi semangat oleh laki. Cuma ini sejarahnya, lalu turun ayat jangan meremehkan perempuan terhadap perempuan yang lainnya. Bibinian nih kuat berendahan sifat bececelaan. Jurang wah ini bila kada katuju lon orang tuh moha bisa judes jurang. Judes bertamuan.
Bibir ke barat, bibir atas ke barat, bibir bawah ke timur. Saking merendahkannya mencela dengan orang tuh. Kada terasa padahal hal-hal kayak itu sebujurnya hal-hal yang penyakit hati sebujurnya, yang mana kita di dalam bab ini ya disuruh banyak bertobat. Merendahkan itu kada harus dengan kata-kata. Kata-kata itu sebujurnya lebih tajam lagi daripada perilaku. Sudah mua judis masam jorong Banjar mua. Kada bahasa wah ini judis lah. Jutek, jumun jutek tuh kada, mun jutek tuh mau ada serorangnya kada tapi bisa berawan. Ini judes. Mau nampak kada katuju merendahkan orang bener gitu. Nah itu terjadi pernah di masa yang dialami oleh bini Nabi yang bernama Sophia bin Huyai bin Akhtab. Sebab Nabi kawin dengan Sophia, Yahudi itu berkurang manui Nabi. Karena dari golongannya ada menjadi istri Nabi pada saat itu, pada Bani Yahudi itu, pada bangsa dari golongannya yang dari Bani keturunannya Sophia nih. Kan Nabi Harun kan dari Bani Israel pang situ. Nabi Harun pamannya keturunan dari Nabi Harun. Sedangkan Nabi Harun ini kan kemanakan dari Nabi Musa. Makanya jar Nabi kenapa kada dijawab? Abahku Harun, pamanku Musa, suamiku Nabi Muhammad. Biasanya orang kada katuju merendahkan atau katuju muhlut mencela itu biasanya ada unsur hiri kan, apakah biasanya kayak itu bang? Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian. Nah dalam ayat ini ada dua keterangan. Satu, kita rancak kayak ini bocap. Jangan sampai kita mengatakan kepada diri kita buruknya diriku nah. Jangan. Sedalam-dalamnya kita mentapakurkan diri tentang kekurangan diri kita, cukup di dalam riwayat hadis Al-Hakim itu mengatakan ya Nabi jangan sambatnya buruknya diriku, tapi apa? Aku memang bisi kekurangan. Kan banyak orang rancak putus asa tuh. Kalau aku anak si anu pangjar, keturunanku ini kurang baik pang, sadare kelakuanku ini kayak ini pang, buruk benar diriku ini, jangan disambut buruk. Artinya aku cukup bila kita bertafakur, muhasabah diri, menghitung diri rancak, meresapi, menyadari, dapat kita pada diri kita tadi, jangan dikatakan buruk, katakan aku ini bisi kekurangan memang banyak. Dengan kekurangan tadi kita semangat untuk memperbaiki diri. Kalau nih bepandir cekat-cekat kayak model karing rakungan tuh nah, bukan kurang minum bang, kayak model bedahak tuh nah, jadi sendet-sendet bepandir kayak kadelapang bepandir. Wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian saling memanggil dengan gelar yang jelek. Nah ini kada dibulihakan juga, disuruh bertobat juga. Kita kan rancak tuh bila bagi kiawan tuh kadang menggalari orang tuh kadang niatnya untuk lelucuan, cuma supaya menghibur tapi menyebabkan orang tadi sakit hati. Nah itu banyak. Kawan lalu di kiau Ya'juj Ma'juj, tahu lo kayaknya nih soal bertemuan lawan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini kita kada bakal bertemuan. Kenapa kada bertemuan? Karena itu binatang, itu satu makhluk yang akan timbul kainanya hendak kiamat dunia nih. Kita sudah kada ada lagi, habis deh manusia nyar keluar. Talinganya nih panjang kisahnya Ma'juj itu kan dalam surah Kahfi. Talinganya nih sampai ke batis sebelah, satu untuk kasur lah, selimut, tiras apa, spray guring, yang satu untuk jadi selimut. Kan ganal bilanya keluar jar sampai masuk ke mendatangi lautan, lautan itu bakal kering diminumnya, rumah-rumah dimakaninya, semua dunia ini habis karena ini bakal hendak kiamat bang. Kayak orang iya kayak bertanu datang kawan, Ya'juj Ma'juj datang di mana jar? Kayak bahasanya
bahasanya kurang nyaman lah, lucu cuma kada bagus gitu. Kalau lucu menghibur tapi kada menyakitkan itu dibolehkan. Tapi kalau ini hendak belum lucu cuma menyakitkan namanya. Datang kawan rambut kada besuroi lah, jika berbahasa ke kanan ke kiri ke barat, umpama datang rambut tadi. Mana ini jer tang di mana aja kepala kayak mandai jer nyambut orang. Tuh bahasa sambat lain galer lah. Tuh sifatnya bahasa sambat sama juga dari sifat yang kada bagus kan. Mandai itu kayak nyeraput pang rambutnya tuh nah. Pernah betakon lawan orang Arab. Betamu orang Arab bepandiran hal Arab ta mandai jer lawan orang Arab. Pian tahu lah lawan mandai. Jer orang Arab ish mandai jer. Napa mandai itu jer? Jerulun mandai itu di dunia ini hanya ada satu aja, yaitu di daerah Kalimantan jerulun. Oh jer taib jer bahasa sambat tuh kadang lucu, malah lucu cuman kada bagus. Begaya boleh, cuma jangan dengan kalimat menyakiti. Menggaleri orang itu dengan galer yang kada bagus, ya Ya'juj Ma'juj, napa-napa lagi galer. Namun bahari, orang bahari kan to kacil, to besar, to galer bagus saja. To kacil, to besar, to kacil dasar orangnya halus, to besar, to dasar orangnya ganal. Ada, yang ini galernya kada nyaman lah intinya. Bi'sal ismu al fusuq, sejelek-jeleknya panggilan adalah panggilan sebalik-baliknya panggilan adalah dengan panggilan gelar yang jelek ba'dal iman, sesudah beriman. Hukumnya tahu tapi masih kada menggawi. Waman lam yatub faulaika humudz zalimun, siapa orang yang kada bertobat maka sesungguhnya faulaika, maka mereka itu adalah humudz zalimun, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Man taba dzafara wa man lam yatub man itu khasira. Sampai sini aja dulu, ada banyak lah. Nanti kita sambung mungkin bulan depan Ramadan ya, mungkin hanya habis hari raya lah sampai kadernya. Cuma ulun sebelum mengakhiri sini mengatakan benar kita hendak masuk puasa. Ulun pelan aja pandir lah. Ulun ini agak terbata-bata, rakungan ulun agak mengatakan benar kita kembali bilanya bulan Ramadan seperti biasa kita puasa ya Allah, kita kembali bila kita puasa, bila sudah berniat jangan lagi makan. Keterangan yang dulu aja beberapa di setiap tahun kita ulangi. Artinya bila sudah sahaja puasa jangan lagi minum, jangan lagi makan. Karena bila sudah kita berniat itu sudah masuk kepada perbuatan. Contoh kalau memberi gambaran lah, pian dak baudu aja pian. Nawaitul wudu'a fardal lillahi ta'ala. Gawi lagi wudunya ya, kalau hendak salat usalli, aku perbuat salat tadi, sahajaku tadi kan salat maghrib. Usalli, niat Allahu Akbar. Lalu bila sahajaku puasa, berarti puasa tuh. Bila sahajaku imbahnya beruku, batal. Artinya makanya bila besahur makan dahulu, beruku lo hanya berniat. Jangan sahajaku puasa makan beruku kada ada lagi niatnya, batal. Di mana batal? Imbah berniat makan. Kita di sinilah artinya bila ada perbedaan keterangan dengan guru-guru yang lain atau dengan pendakwah yang lain, tolong jangan dibanding. Ulun di sini artinya menerangkan kita sesuai dengan masuk hukum akal. Ulun bisi guru ulun bisi guru, semua besanat. Artinya ulun bertanggung jawab menyampaikan apa yang ulun belajar dari guru ulun. Kayak itu nah. Ulun bertanggung jawab dari guru ulun dan ulun menerangkan masuk akal. Masuk akal kada? Masuk akal kada? Hendak haji, nawaitul hajja ya Allah, wa ahram tubihi,
sahaja aku berhaji dan aku berihram dengan ini haji. Karena Allah Ta'ala kan sebelum berhaji mandi, ya Allah sunnah dulu, anulah dulu, apa namanya, hendak mandi berminyak harum, hendak berihram, dah mandi tuntung, hendak memulai nawaitul hajja, sahaja aku berhaji, wa haramtu bihi, dan aku berihram dengan ini haji, fardu karena Allah Ta'ala. Jalan mulai orangnya berhaji, Kamina ke Arafah, mabit di Musdalifah, mudahan kita naik haji bertahan, amin. Ini haji apa lagi tuh, tawaf, sa'i, tuntung, artinya imbah niat gawi berarti masuk lah, masuk sama kayak puasa, sahaja aku puasa masuk berarti. Jadi ibarat nanti ya maka, jadi santai lo makan berokok, bagi lelaki berokok jabul, tuntung berokok dah tuntung. Nah sahaja aku puasa esok hari, apa namanya tuh, sahaja aku puasa nawaitu sauma gadin, sahaja aku puasa esok hari fardhu syahri ramadana hadisanati lillah ta'ala. Makanya kan ilmu tuh petunjuk lah. Amun asal baca aja, kadada baca di Google, amalakan kada mau. Jangankan Google, kita nih nukar kitab, biar guru sekumpul nukar kitab, baca kitab nih bisa mengamalkan isi kitab tadi. Kada nang bertanggung jawab lawan kitab nih, kada ada. Kita amalkan kitab nih, kada ilmu kita tuh kada ada menanggung jawab. Kecuali kitab ini diguruakan. Ketika guru menjelaskan, pas menjelaskan ada keterangan guru tadi itu bahkan melebihi dari isi kitab. Makanya ulun lebih percaya suara guru daripada isi kitab. Kenapa jadi percaya suara guru? Jadi orang betakon, adalah kitabnya. Nah, terkadang bukan ulun lebih percaya suara guru kayak ini, ulun ulangi. Kejadiannya kayak ini, orang ada betakon, adalah kitabnya nampian sampaikan tojar. Sedangkan sebagian yang ulun sampaikan itu ada yang pernah ulun rekam dari keterangan guru ulun waktu menyampaikan. Jadi hitungannya kalau suara keterangan itu datang dari mulut guru ulun langsung, itu kada lagi kitab langsung. Artinya lebih besar anunya kayak itu nah. Makanya jadi guru sekumpul bukan merendahkan kitab, adalah kita nukar kitab, kita baca, kita amalkan, paham, kadadana menanggung jawab. Bujur atau kada pemahaman kita tadi, salah atau benar pemahaman kita tadi waktu kita pakai, ini kadada yang menanggung jawab. Kecuali kitab ini diguruakan kepada nang ajarakan tadi. Sama apa namun sampaikan juga niat puasa tadi. Berniat dulu hanyar gawi, jangan makan dulu hanyar berniat. Ini hendak apiknya lah. Karena memang kayak itu bang secara hukum akalnya, secara hukum akal jer, secara artinya mudah diterima dengan mudah diterima dengan akal. Terus pertama itu niat, mengingatkan kembali. Kedua, menahan puasa kalau bisa kita tingkatkan. Jangan hanya sebatas menahan makan minum. Kayak apa menahan bicara dari nang kada baik, menahan berbuat dari perbuatan nang kada baik. Bukan hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun tetap kita biasakan. Intinya keluar dari Ramadan, amalan Ramadan itu tetap ada di bulan-bulan yang biasa, dimana walaupun masih kawa makan minum di luar Ramadan, tapi kita puasa nafsu, menahan nafsu-nafsu yang kada baik tadi.
menahan hendak bepandir nang kada baik, menahan hendak berbuat nang kada baik, menahan dari hendak membunguli orang, menahan. Kita nih nah, tak biasa mengunjun di tanah orang kada bepadah. Tanah orang lah nih, tanah orang, bukan sungai. Namanya bubuan pengunjunan ini biasanya namanya karijutnya tuh luar biasa ya Allah. Ulun paham bener nikmatnya marijut tuh luar biasa rasanya. Dan bagi orang hobi mau unjun, nikmatnya marijut itu nang dicarinya. Karijutnya tuh nah. Wah, itu nang dicarinya mana nah. Ketika inya hobi maunjun tinggi, hobi maunjun tadi, tapi inya kebiasaan maunjun di tanah orang, tahu hukumnya, sadar inya tadi, kayak maarit hati tadi kayak apa caranya kada maunjun di tanah orang nih, diaritnya, menguasai nafsu keinginan dari kebiasaan nang di hobinya tuh lebih banget lagi maarit. Nah kita tuh laksana kayak puasa bang juga, maarit bang. Maarit makan, maarit minum nih, maarit sesuatu nang di hobi tadi. Banyak ay yang hobi kabibinian, maarit hobi kabibinian. Angka 7 judi, maarit ke judi, angka 7 macam-macam ay. Artinya mungkin kita tingkatkan lah puasa tadi lah. Kada semata-mata hanya maarit makan dengan minum aja. Nah, mungkin sampai sini dulu lah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, walafiat, sampai ke Makkah kajua. Mudah-mudahan ya Allah. Kada haji umrah ya Allah. Nah, ulun ni lawas kada ke Makkah. Lawas kada ke Makkah tahun berapa ulun terakhir naik? Berkunjung ke Makkah. Tahun 2000 berapa? 15 kah? Ya kurang lebih itulah 15, 16 kurang lebih itulah. Cuma ulun nih rancak tak mimpi ke Makkah bersama orang-orang banyak nemompati ulun. Julun mudah-mudahan orang banyak tuh dan bun pian di belakang ya lah membuat ke Makkah. Dan mati ulun nih kayak membawa orang rombongan ke Makkah. Ya mudah-mudahan lalu bubuan pian beri utama ya Allah. Bila ulun nang kadada buan pian barang tuh lah kan. Cuma bilanya bawa umrah, bila bahaji bawa umrah jangan bapadah bahaji, jangan bapadah bawa umrah tuh ibadah jangan dikisahkan. Bila hendak ke Makkah bapadah berkunjung ya. Ibadahnya simpani. Ke Makkah kapian je bawa umrah kah? Kada berkunjung bener itu. Simpani ibadahnya. Kalau riak, aku datang umrah, kena larut. Aku datang haji, karena bahara ya hati kada kuat. Jangan bapadah bawa umrah, jangan bapadah bahaji, berkunjung. Bila sudah sampai ke kunjungan tuh napakah lagi ibadah diulah? Itu terserah kita ya lagi. Jadi niat nih masih menyambung niat tadi aja bang sedikit. Ayo kita sama-sama berdoa mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah hu biha, ya Allah bihus ya Allah biha, ya Allah bihus. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad